Halo semuanya. Mengapa bayi menangis? Masalah ini mungkin sangat meresahkan 99% keluarga yang memiliki anak. Tanggapan bayi sangat menyedihkan bagi semua orang dewasa. Ketika mendengar anak menangis, semua orang tua akan menjadi cemas. Detak jantung mereka akan bertambah cepat, tekanan darah mereka akan naik, dan mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Anda akan memiliki dorongan naluriah yang kuat untuk segera menggendong anak tersebut. Sekalipun Anda lajang, ketika mendengar bayi orang lain menangis, Anda mungkin merasa sangat kesal dan berharap seseorang dapat segera menenangkan bayi tersebut. Mengapa ini terjadi? Inilah kekuatan gen, naluri yang dibentuk manusia untuk bertahan hidup selama jutaan tahun evolusi alam. Pernahkah Anda memperhatikan fenomena alam? Anak-anak banyak hewan dapat berjalan sendiri, mencari makanan sendiri, dan bermain sendiri sejak mereka lahir. Mereka bahkan dapat bertahan hidup dan tumbuh tanpa perawatan dari induknya yang sangat bebas dari kekhawatiran. Namun manusia tidak dapat melakukan ini. Bayi manusia terlalu lemah. Bayi membutuhkan waktu 1 tahun untuk berkembang sebelum ia hampir tidak dapat berdiri. Periode pertumbuhan dan perkembangan bayi manusia berlangsung selama 10 hingga 13 tahun. Bayi manusia baru memiliki kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri setelah masa pubertas. Namun, banyak hewan di alam tidak hidup lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, selama lebih dari 10 tahun pertumbuhan dan perkembangan anak manusia, cara terbaik untuk mengatasi masalah apapun adalah menangis dan menarik perhatian anggota keluarga. Asal keluarga datang, semua masalah akan terpecahkan. Bayi yang tidak bisa menangis tidak akan hidup sampai dewasa. Oleh karena itu, tangisan bayi merupakan naluri yang terukir dalam gen, dan juga merupakan naluri yang harus dikuasai manusia agar dapat bertahan hidup. Naluri biologis merupakan fenomena yang sangat ajaib. Misalnya, saat Anda mencubit kulit di bagian belakang leher kucing muda dengan tangan, ia akan tiba-tiba menjadi tenang. Semakin muda kucing, semakin jelas fenomena ini. Jika Anda menggunakan alat apapun untuk menjepit kulit di bagian belakang leher anak kucing, kulitnya akan menjadi kaku dan tidak bergerak, seolah-olah sedang dimantrai. Asalkan Anda melepaskannya, anak kucing itu akan segera kembali normal. Bukankah itu menakjubkan? Hal ini terjadi karena saat induk kucing membesarkan anak-anaknya, ia hanya dapat menggerakkan anak-anaknya dengan menggigit kulit di bagian belakang leher mereka. Saat induk kucing menggerakkan anak kucingnya, jika anak kucingnya melompat-lompat, mungkin jalan buntu. Dalam evolusi alami jangka panjang, kucing mengembangkan naluri ini. Ketika kulit di bagian belakang leher anak kucing digigit atau dicubit, ia tidak hanya tidak akan bergerak, tetapi juga akan merasa sangat nyaman. Dan beberapa anak kucing bahkan akan mengeluarkan suara-suara yang menyenangkan. Manusia memiliki naluri yang serupa. Misalnya, semua bayi primata memiliki naluri refleks menggenggam. Apa itu refleks menggenggam? Saat anak primata lahir, tangan mereka memiliki daya genggaman yang luar biasa kuat, cukup kuat untuk melekatkan diri erat pada induknya. Bayi manusia masih memiliki naluri ini hingga hari ini. Bayi manusia masa kini, saat didekati orang tuanya, juga secara naluriah akan menggenggam erat, dengan cengkeraman yang begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan rasa sakit bagi banyak orang tua. Masyarakat manusia saat ini telah menjadi sangat maju dan makmur, dan refleks menggenggam tidak lagi berguna. Namun fenomena ini dapat membuat kita memahami kekuatan naluri. Mengetahui betapa kuatnya naluri manusia, kita akan memahami bahwa tangisan bayi sebenarnya adalah sinyal untuk meminta pertolongan.
Tidak ada bayi yang menangis hanya karena ingin menangis. Ketika bayi dalam bahaya, ia akan segera menangis dan meminta bantuan kepada orang tuanya. Ketika orang tua menggendong bayi, hampir semua bayi akan langsung tenang, kecuali jika mereka merasa tidak nyaman atau lapar. Barulah mereka akan terus menangis di pelukan orang tua. Di waktu lain, mereka sangat pendiam. Di beberapa desa, ketika orang tua menggendong bayi mereka di punggung untuk bekerja di ladang, Anda akan menemukan fenomena aneh. Bayi-bayi itu mungkin tidak menangis sepanjang hari dan berbaring dengan tenang di pangkuan orang tuanya. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika seorang ibu hamil, jika gerakan janin bayi terlalu kuat, selama ibu berdiri dan berjalan-jalan, bayi dalam kandungan akan langsung tenang. Manusia memiliki banyak naluri yang menakjubkan. Misalnya, saat bayi berkembang di dalam rahim, suara di sekelilingnya mencapai 90 desibel. Ia harus tinggal di tempat yang bising dan berguncang selama 10 bulan penuh. Dan lingkungan ini persis sama dengan lingkungan di dalam mobil manusia, dengan suara gemuruh yang terus-menerus dan sedikit guncangan. Jadi bayi manusia, dari lahir hingga remaja, cenderung mudah tertidur begitu mereka duduk di dalam mobil. Baru setelah mereka menginjak usia remaja, rasa ngantuk yang mereka rasakan begitu masuk ke dalam mobil berangsur-angsur berkurang. Bayi sangat terikat pada ibu mereka. Sebuah naluri yang sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Percobaan para ilmuwan telah memastikan bahwa pakaian yang beraroma ibu mereka jelas dapat mendatangkan kesenangan dan rasa aman bagi bayi. Bayi merasa lapar setiap 2 hingga 3 jam sekali. Orang tua sibuk dengan berbagai hal dan terkadang lupa memberi mereka makan. Pada saat ini, bayi harus bergantung pada tangisan untuk mengisi perutnya. Hanya bayi yang sering menangis yang dapat bertahan hidup. Ketika bayi menangis saat terjadi sesuatu, orang tua akan langsung mencoba segala cara yang mungkin untuk membantu bayi mengatasi masalahnya. Jika bayi tidak haus, lapar atau tidak nyaman, dan orang tuanya masih ada untuk memberinya rasa aman, ia tidak akan menangis. Inilah naluri yang diberikan kepada manusia melalui evolusi biologis, dan naluri inilah yang memungkinkan manusia bereproduksi hingga saat ini. Kekuatan naluri manusia sangatlah kuat dan tidak dapat digantikan oleh produk teknologi apapun. Tidak ada yang dapat menggantikan kepedulian orang tua, apalagi kasih sayang mereka. Bayi akan menangis memanggil orang tuanya setiap beberapa jam, dan mereka akan tidur lebih nyenyak dan tenang setelah dibelai dan diberi makan. Beginilah cara manusia bertahan hidup selama ratusan ribu tahun. Beberapa orang tua muda mungkin beranggapan bahwa mengurus anak mereka segera setelah mereka menangis akan menyebabkan anak mereka menjadi kurang mandiri. Hal tersebut sangatlah keliru karena sudah menjadi naluri bayi manusia bahwa ketika seorang anak kecil membutuhkan Anda harus segera menolongnya. Dan ketika anak Anda mencapai masa remaja, Anda akan menemukan nalurinya yang lain, yaitu mengejar kemandirian. Remaja akan mencoba segala cara yang mungkin untuk meninggalkan orang tuanya dan bujukan apapun tidak akan berhasil. Dan saat itu, kekhawatiran Anda mungkin menjadi bagaimana menenangkan hati anak Anda yang gelisah dan bagaimana menjaganya agar tetap di sisi Anda. Oleh karena itu, dalam membesarkan anak, kita hanya perlu mengikuti kodrat, melakukan segala sesuatu sesuai tahapannya, dan tidak pernah melawan hukum kodrat. Anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu juga akan sangat ceria dan lincah. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.